Selamat datang channel trading for Beta Live. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,11% ke angka 8.677. Dan di video ini saya coba analisa sampai BRI setelah keluar pemberitaan akan membagikan dividen term. Apakah saatnya sudah waktu yang tepat untuk kita entry sampai BRI? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba update pergerakan dari saham BRI hari ini terpantau masih bisa naik di atas 3.700. Dan bisa kita perhatikan kemarin BRI mencoba untuk naik di atas 3.800 gagal break. Sempat melemah tapi saat ini masih mencoba bertahan di 7.300. Salah satu sentimen kenaikan BRI saat ini karena BRI akan membagikan dividen. Jadi kita baca sekilas ke pemberitaan ini. BRI akan membagi dividen in terms senilai 137 per lembar saham. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk BRI, asing hari ini memang masuk tapi ini hanya akumulasi kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan asing dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin trading saham BRI tetap berusaha harus hati-hati. Memang saat ini ada sentimen positif akan membagikan dividen. Dan jika terpantau asing dalam 1 minggu ke depan masih belum masuk dengan jumlah besar, sepertinya BRI masih akan kesulitan untuk naik di atas 3.800. Jadi saya memang masih ada potensi untuk kembali naik, mencoba untuk break 3.800 minggu ini. Dan teman harus perhatikan pada 2 hari ke depan jika BRI mencoba naik di atas 3.800 gagal dan terpantau asing masih keluar, saya pergerakan saya BRI masih akan sideways. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan dividen, ini kesempatan untuk entry saham BRI di sekitar 3.700 sampai 3.600 untuk target entry-nya, dan hold terus sampai exit dividen untuk mendapatkan dividen. Tapi untuk yang ingin coba trading, memanfaatkan dividen ini, lebih oke saat ini wait and see dulu. Jika terpantau BRI gagal break 3.800, saya lebih oke coba tunggu di sekitar 3.600 sampai 3.650 untuk entry di sekitar support untuk saham BRI. Sekarang saya coba analisa saham PNLF. PNLF hari ini bergerak naik 3% ke 268, tapi jika kita secara candle saat ini PNLF masih sideways. Sebelumnya mencoba break garis EMA 150, ini secara candle belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh 290. Setelah gagal break, PNLF kembali melemah ke garis EMA 50 sampai 250, tapi bisa kita lihat setelah mencapai support ini PNLF bisa bertahan dari rebound. Dan hari ini sempat kembali mengatas garis EMA 50 tapi ditutup naik dan saat ini dekat dengan garis EMA 150 di 270. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk PNLF pada kenaikan hari ini memang menarik. Asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk, akumulasi asing hari ini lumayan besar, tapi di broker summary terpantau ini malah ada distribusi. Karena AJET distribusi dengan jumlah besar. Jadi untuk PNLF, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, selama masih kuat di atas 250, secara teknikal saya lihat masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Tapi untuk saat ini jika terpantau besok mencoba untuk break 270 ternyata gagal cara pergerakan, PNLF saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 50 sampai 250. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry sampai PNLF, wait and see dulu. Musim masih menarik untuk buy on breakout apabila berhasil break, karena secara pergerakan ada potensi ke target terdekat di 280 sampai target lebih jauh di 300 jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Dan jika terpantau gagal break, lebih oke coba tunggu di garis support EMA 50 sampai 250 untuk buy on support. Dan sekarang kita lihat MAPI hari ini kembali naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat secara teknikal MAPI memang masih belum oke, karena saat ini sudah turun bawah garis EMA 50 140. Pada tanggal 4 Desember mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break terus membentuk lower low. Hari ini langsung gap up naik 6% lebih ke 1225 dengan candle lumayan solid. Jadi saat ini MAPI mencoba untuk naik kembali di atas 1200. Jadi belum sempat lanjut turun menuju 1150 sampai 1100. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MAPI, ini menarik karena terpantau asing hari ini masuk setelah sebelumnya terus keluar. Kenaikan 6% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Tapi secara teknikal, walaupun ada akumulasi ini tetap harus waspada karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 harga 1260, garis EMA 50 di sekitar 1240. Jika terpantau MAPI mencoba break garis EMA 150 sampai 1280 ternyata gagal, cara pergerakan saya lihat MAPI masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1200 sampai 1150. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 50 150 untuk target swing. Jika terpantau dalam 1 minggu ini mencoba naik di atas garis EMA ternyata gagal, take profit dulu, baru tunggu kembali di harga bawah untuk re-enter kembali.
Sekarang kita lihat saham MAPA yang hari ini juga bergerak naik. Secara teknikal MAPA lebih oke daripada MAPI karena MAPA sampai saatnya masih kuat di atas garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan 740 sampai 750 sebenarnya merupakan zona resisten lumayan kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham MAPA. Jadi MAPA secara teknikal saat ini mulai sideways karena selalu tertahan di 740 sampai 750. Tapi sampai saat ini belum sempat turun menyentuh garis EMA 50 di harga 700. Dan di bawahnya juga masih ada garis EMA 150 di 695. Sehingga secara teknikal MAPA lebih oke daripada MAPI untuk tren jangka menengah. Tapi jika kita perhatikan untuk MAPI pada kenaikan hari ini, asing malah keluar setelah sebelumnya sempat masuk, dan di broker sama juga terpantau kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk MAPA tetap harus waspada. Kenaikan hari ini walaupun candle solid ternyata tidak ada akumulasi, plus saat ini masih masuk ke zona resisten di 740 sampai 750. Jika terpantau minggu ini mencoba naik dari 750 masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways, dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mendekati harga 700. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba swing bisa pertimbangkan jaringan 750 untuk target swing apabila ternyata minggu ini MAPA masih gagal break 750. Atau misalnya masih layak untuk coba di hold selama masih kuat di atas 700 dengan target hijau untuk swing di 800 untuk saham MAPA. Dan cara pergerakan saat ini masih layak untuk coba di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.